Suatu malam yang dingin di akhir Januari 2025, dan rumah-rumah di seluruh Tiongkok ramai dengan kegembiraan festival musim semi yang biasa. Keluarga berkumpul di sekitar layar TV, pangsit dikukus di dapur, dan lentera merah berkilauan di bawah lampu kota. Namun tahun itu, sesuatu yang berbeda mencuri perhatian dari lagu-lagu dan sketsa yang biasa. Di hadapan penonton nasional yang tercengang, sebuah robot humanoid bernama Untre H1 naik ke panggung. Anggun dan anehnya bergerak seperti manusia, ia menari seperti pemain akrobat kawakan. Ia tidak hanya tampil, ia juga menarik perhatian. Orang-orang di seluruh Tiongkok berseri-seri karena bangga. Namun ribuan kilometer jauhnya di Washington, penampilan itu memicu sesuatu yang lain, kekhawatiran. Sebuah laporan baru saja mendarat di meja beberapa lembaga pemikir Amerika yang memperingatkan bahwa revolusi robot Tiongkok tidak hanya nyata, tetapi juga semakin cepat. Pada bulan Maret tahun yang sama, sebuah perusahaan riset terkemuka yang berbasis di Amerika merilis sebuah laporan yang memicu alarm peringatan di kalangan pembuat kebijakan dan teknologi. Klaim utamanya, Tiongkok adalah satu-satunya negara dengan skala industri dan infrastruktur yang mampu melakukan otomatisasi tingkat tinggi dan meluas, yang didukung oleh robot cerdas. Dan lebih dari itu, laporan tersebut menyarankan, ini bukan sekedar cerita ekonomi, tetapi masalah keamanan nasional. Integrasi robotika Tiongkok ke dalam manufaktur, logistik, perawatan kesehatan, dan pertahanan akan mengubah keseimbangan kekuatan global. Itu, jelas sekali, merupakan ancaman eksistensial. Laporan tersebut merinci apa yang telah dibisikkan banyak ahli selama bertahun-tahun. Tiongkok diam-diam telah menjadi pusat robotika dunia. Dan Untre H1 hanyalah wajah dari gerakan yang jauh lebih dalam. Untuk memahami bagaimana kita sampai di sini, kita perlu sedikit mundur. Pada awal tahun 2000, dunia baru saja mulai memimpikan robot humanoid. Honda Asimo Jepang adalah contohnya, mampu berjalan dengan dua kaki, menaiki tangga, dan bahkan menendang bola. Itu menawan dan inovatif, mewakili langkah besar pertama menuju gerakan robot yang tampak nyata. Pada tahun 2010, segalanya mulai berjalan lebih cepat. Boston Dynamics di Amerika memperkenalkan Atlas, keajaiban bertenaga hidrolik yang dapat melakukan salto dan menavigasi puing-puing seperti prajurit terlatih. Tesla memasuki permainan pada tahun 2022 dengan Optimus, robot humanoid yang membanggakan kemampuan industri, mengangkat 20 kg beban, dan berjalan dengan kelincahan yang meningkat. Pada titik ini, Amerika Serikat tampaknya memegang mahkotanya. Namun, sementara Barat memamerkan prototip terbarunya, Tiongkok sedang membuat seluruh ekosistem robotik, secara diam-diam, metodis, dan dalam skala besar. Pergeseran yang sesungguhnya terjadi ketika perusahaan Tiongkok seperti Unitre Robotics, Uptech, dan Xiasun mulai meluncurkan robot humanoid yang tidak hanya mencolok, tetapi juga praktis. Robot tersebut akan diproduksi secara massal, dikustomisasi, dan langsung diterapkan pada kasus penggunaan di dunia nyata. Robot H1 dari Unitre sangat menarik. Dengan tinggi 180 cm dan berat hanya 47 kg, kecepatan dan keluasannya mengesankan para insinyur robotika berpengalaman. Kecepatan larinya 3,3 meter per detik yang mencengangkan, lebih cepat daripada robot manapun di kelasnya. Beberapa perkiraan mengklaim bahwa robot ini pada akhirnya dapat mencapai kecepatan 18 km per jam. Para kritikus awalnya menepisnya sebagai sensasi, itu hanya video demo yang diedit dengan baik, kata mereka. Kemudian muncul sanggahan. Analisis 45 halaman dari lembaga pemikir Amerika Semi-Analisis yang menguraikan angka-angka, pemain, dan rantai pasokan. Laporan tersebut menyimpulkan dengan tegas, Tiongkok tidak hanya unggul,
tetapi dominasinya akan tumbuh tak terhentikan jika tidak dikendalikan. Laporan tersebut memaparkan 3 pilar inti industri robotika: otak, perangkat lunak, AI, pengambilan keputusan, tubuh, perangkat keras, sendi, sensor, dan integrator, perusahaan yang menggabungkan keduanya untuk pekerjaan tertentu. Asia, khususnya Tiongkok, memimpin di ketiga pilar tersebut. Lebih dari 77% integrator dunia berpusat di Asia, dengan Tiongkok menguasai 63% pangsa pasar dunia dalam produksi tubuh robotika. Dan modal Ventura pun mengalir deras. Hanya dalam 2 bulan pertama tahun 2025, perusahaan rintisan robotika Tiongkok mengumpulkan 44 triliun rupiah melalui 20 putaran pendanaan. Negara tersebut telah menciptakan lebih dari 3.000 perusahaan terkait robotika, yang tergabung di wilayah seperti delta Sungai Yangtze dan Sungai Mutiara. Tiongkok bahkan telah mencapai swasembada 68% dalam komponen-komponen utama, naik dari 40% hanya 1 dekade sebelumnya. Itulah jenis lompatan yang tidak terjadi begitu saja, tetapi hasil direkayasa. Sebaliknya, Amerika Serikat tampaknya terhenti, hanya 18% merek robot Amerika yang memiliki pangsa pasar yang menonjol, dan negara itu masih bergantung pada impor untuk lebih dari 60% komponen robotnya. Sementara itu, teknologi lokal Tiongkok mencapai 95% lokalisasi dalam beberapa kasus, seperti Xiasun Robotics. Lengan robot dengan kapasitas beban 5 kg di Tiongkok, harganya hanya 45,7% dari harga di Amerika. Alasannya, tanah jarang yang murah, manufaktur terintegrasi vertikal, dan skala ekonomi yang besar. Model terbaru Unitre, G1, adalah pengubah permainan. Dengan banderol harga 247 juta rupiah, harganya lebih murah dari Optimus buatan Tesla yang masih dalam tahap uji coba. Diperkirakan lebih dari 16 miliar rupiah, lebih dari 10 kali lipat. Tetapi mengapa Amerika begitu cemas? Karena robot bukan hanya untuk pabrik, tetapi robot ada di medan perang. Peperangan modern semakin bergantung pada sistem bertenaga AI. Drone otonom, pengangkut pasokan robotik, penjaga tak berawak. Dan siapapun yang mengendalikan teknologi terbaik akan mengendalikan medan perang. Jika Tiongkok memimpin bukan hanya dalam robotika komersial, tetapi juga dalam mesin AI tingkat pertahanan, hal itu akan mengubah struktur kekuatan militer dunia. Dalam konflik di masa depan, mereka yang tertinggal dalam AI tidak akan pernah bisa mengejar. Anggota Parlemen Amerika dengan cepat mulai menyerukan kontrol ekspor yang lebih ketat dan aliansi yang lebih erat dengan mitra teknologi untuk melawan kebangkitan Tiongkok yang cepat. Tetapi banyak yang mengakui bahwa Amerika sedang berusaha mengejar ketertinggalan. Di Tiongkok, robot bukan sekedar ide, robot bekerja dari jam 9 sampai 5. Di pabrik-pabrik BED, robot seperti Walker S1 meningkatkan efisiensi hingga 100% dan stabilitas hingga 30%. Ratusan perusahaan domestik memesan, dan produksi massal telah dimulai. Pada tahun 2030, para analis memperkirakan kepadatan robot Tiongkok akan mencapai 1.000 per 10.000 pekerja. Otomasi dalam manufaktur diharapkan mencapai 85%, dengan robot humanoid menembus 40%. Saat Tiongkok bangkit, raksasa-raksasa lama terpuruk. Pangsa pasar ABB turun dari 22% menjadi 16%. Fanuc Jepang turun dari 18% menjadi 12%. Dan Tiongkok mulai membeli perusahaan-perusahaan lama, KUKA, Cobotics, yang mengalihkan produksi ke Asia. Pengajuan paten juga menceritakan kisahnya. Pada pertengahan tahun 2024, Tiongkok memegang 2/3 dari semua paten robot dunia. Perusahaan-perusahaan seperti OFT Robotics bahkan telah melampaui Honda dalam hal paten yang aktif dan valid.
Ini bukan sekedar perlombaan lagi, tetapi pergantian pemimpin. Jadi, kemana semua ini mengarah? Menurut Kementerian Perindustrian Tiongkok, jalannya jelas. Mulai dengan inspeksi dan logistik industri, lalu beralih ke perawatan kesehatan dan penggunaan rumah tangga. Idenya adalah untuk pertama-tama membuktikan nilai dalam efisiensi dan produktivitas, lalu menguranginya untuk penggunaan individu. Dan dengan lebih dari 190.000 paten terkait robot yang valid dan subsidi pemerintah sebesar 170 triliun rupiah untuk tahun lalu saja, tidak ada tanda-tanda akan melambat. Pada akhirnya, penampilan Untre H1 di festival musim semi bukan sekedar trik pesta, tetapi sebuah pesan. Tiongkok tidak menunggu masa depan, tetapi sedang membangunnya, dan saat dunia menyaksikan, pertanyaannya bukanlah apakah robot humanoid akan mengubah hidup kita, melainkan siapa yang akan memimpin perubahan itu, dan untuk saat ini, semua tanda mengarah ke timur.